eh, pada episode ini saya ingin memperbincangkan tentang suatu fenomena yang sangat besar di dunia pada saat ini, yaitu yang disebut digitalisasi. Nah, kemungkinan itu ya, kalau saya bayangkan, sepertinya digitalisasi ini suatu faktor pengubah masyarakat kita saat ini yang sangat dahsyat. Sebab dengan adanya digitalisasi ini, kehidupan itu menjadi semakin berubah ya secara sangat drastis. Sehingga kita semua menyebutnya ini sebagai era digitalisasi. Nah, kalau begitu, secara sosiologis, pertanyaannya adalah bagaimana, terutama ini ya, kita ambil anak-anak muda. Sebab kalau orang tua seperti kita, itu laju perubahannya itu tidak terlalu drastis. Anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda yang pada saat yang sama mereka itu merupakan citizen atau warga negara dari kehidupan yang nyata ini, tetapi pada saat yang sama mereka merupakan citizen juga dari dunia maya yang levelnya atau tingkatnya atau cakupannya adalah seluruh dunia. Maka itu mereka disebut sebagai netizen karena citizen dari suatu jaringan yang begitu luas. Nah, maka tadi saya mengatakan secara sosiologis seperti apa ya pola perilaku mereka ya dari dua posisi itu. Nah, mungkin akan kelihatan posisi mereka sebagai citizen itu juga masih mewarnai ya kegiatan mereka sebagai netizen. Ya, itu marilah kita lihat dari apa yang diteliti oleh rekan saya Ibu Lugina Setiawati, dosen dari Departemen Sosiologi, teman saya di sana. Nah, jadi Mbak Lugina, saya akan pertama menanyakan kepada Bu Lugina, penelitian ini judul lengkapnya apa, diadakan di mana, dan sekaligus saja findings atau hasil dari penelitian yang menarik mohon bisa ditunjukkan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paulus. Selamat sore semuanya. Senang bisa bertemu lagi dan diajak Pak Paulus di sini gitu ya. Pak Paulus ini guru saya, role model saya, tempat saya belajar juga gitu ya. Sebetulnya riset ini Pak Paulus juga ikutan gitu, tapi begitu mengolah data dan beberapa lebih banyak kebetulan kami yang masih muda-muda gitu ya, masih punya walaupun saya. Jadi riset ini sebetulnya judulnya adalah Youth Digital Activism dan Civic Culture. Jadi bagaimana sebetulnya kita pengen melihat sebetulnya awalnya semangat riset ini diawali dengan katanya kaum muda itu paling banyak jumlahnya yang menggunakan internet gitu ya di seluruh dunia. Itu kalau lihat data statistiknya tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri. Kaum muda itu paling tinggi, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu pengguna terbanyak gitu ya, dan kaum mudanya porsinya juga paling banyak. Itu pertama. Nah, kedua, beberapa riset yang sebelumnya ya agak lama gitu ya, di awal-awal banyak scholar sosial gitu ya, para praktisi dan akademisi ilmuwan sosial ingin memotret ini, melihatnya kok banyak kaum muda, sebetulnya di Indonesia juga gitu, beberapa hasil riset sebelumnya, kaum muda itu menggunakan internet, tetapi kebanyakan untuk entertaining gitu, jadi kayak untuk hobi, untuk ngeliat-liat film, musik gitu ya.
bukan sesuatu yang dianggap tanda kutip ya kritis gitu. Padahal kan berangkatnya gagasannya tuh kaum muda mestinya punya semangat gitu, sebagai tadi Pak Paulus mengenalkan sedikit kata netizen ya sebagai dengan dikaitkan dengan citizenship gitu ya. Ini kaum muda sebagai citizenship gimana ya suaranya gitu. Ketika berselancar bahasanya ya, berselancar di internet tuh ngapain sih kaum muda gitu. Jadi berangkat dari situ spiritnya. Sebetulnya internet ini memfasilitasi kaum muda untuk juga terlibat aktif dan berpartisipasi sebagai warga negara gitu ya, sebagai netizen. Jadi bisa mengambil manfaat yang besar dari partisipasi dan aktivitasnya di internet, atau sebetulnya ya cuman buat fun gitu kan ya. Sebetulnya kalau secara sosial ya, dalam perspektif banyak pengkaji sosial gitu ya, akademisi sosial itu bisa ada dua. Yang satu melihat yang namanya paradigma yang sebetulnya disengage gitu. Kaum muda nih kayak disengage dari jadi namanya internet itu membuat justru kaum muda disengage itu apa itu kira-kira? Disengage itu maksudnya dia jadi dia jadi kayak tidak terkoneksi dengan dunia luarnya gitu. Dia tidak terkoneksi dengan di luarnya dengan adanya digital. Karena cuma buat main. Kan kita ngeliat tuh kalau udah main game lupa apa-apa gitu ya. Udah nggak lihat orang lain gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang paradigma lainnya adalah yang justru sebetulnya lewat internet kaum muda bisa difasilitasi untuk punya koneksitas terhadap masyarakatnya, punya concern, punya kepedulian gitu. Nah, itu yang sebetulnya kami pengen lihat kalau ada dua paradigma yang melihat seperti ini dan mendudukkan kaum muda di dalam kaitannya dengan digitalisasi itu seperti ini, kira-kira kayak apa ya di riset kita gitu. Itu jadi karena sebetulnya berangkatnya dua paradigma ini ingin melihat sebetulnya digitalisasi itu cukup berperan tidak di dalam mendorong partisipasi warga gitu kan ya, partisipasi di dalam hal ini kaum muda sebagai warga negara punya tanggung jawab nggak untuk berpartisipasi gitu. Jadi memberi sesuatu gitu, berkontribusi. Nanti kaitannya dengan ada nggak sih civic culture gitu, bahasanya tuh civic culture tuh mungkin bahasa ini ya, bahasa sosiologi yang tinggi, tapi maksudnya sederhananya adalah budaya di kalangan warga negara yang punya semangat dan tanggung jawab untuk ikut berkontribusi terhadap apa yang berlangsung di dalam kehidupan kita ya. Kita kan warga negara semua nih gitu ya. Ya kalau kita dulu belajar PPKN keluarga negaraan kan gitu, pertanyaan selalu ada dua tuh, ada hak dan kewajiban. Kewajiban itu kan gitu. Sebenarnya apa sih sekarang gitu? Dua pertanyaan itu tuh Pak Paulus pengen lihat gitu, apakah kaum muda punya semangat itu dan kayak apa sebetulnya budaya civiknya kaum muda sekarang sebagai warga negara itu dia punya karakter seperti apa itu Pak Paulus. Saya coba share ya Pak Paulus ya. Saya share ini layar saya, bisa kelihatan ini sebentar. Ya. Sudah kelihatan Pak Paulus? Oke. Nah, jadi yang pertama dari kan penelitian kita tadi tentang youth digital activism gitu ya, dan bagaimana civic culture hadir di dalam civic culture yang seperti apa di kalangan kaum muda yang terbentuk gitu ya dengan keterlibatan dan partisipasi mereka di dalam internet gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pertama kami, temuan kami yang saya share gitu ya Pak ya, mungkin ini bisa buat para penyaksi yang tertarik dengan ini bisa melihat beberapa hal aja, banyak sebetulnya, tetapi saya coba angkat yang ini ya. Jadi pertama bahwa ternyata yang kita bilang bahwa kaum muda tuh nggak peduli kok gitu, mereka engage kok, mereka terkoneksi kok. Apa buktinya? Kalau kita lihat ini, saya harus dudukan dulu. Penelitian ini dilakukan oleh Lab Sosio di Departemen Sosiologi, kita punya Research Center, dan melibatkan 1.910 responden
yang mencakup mahasiswa dari 3 universitas di Jakarta gitu ya. Jadi ada 3 universitas di Jakarta, kita pilih gitu random, walaupun dengan beberapa tahapan ya. Nah itu terpilih, datanya ada, respondennya ada 1910. Nah dari mereka lah kita memperoleh data ini gitu. Ini karena kita bilang 3 universitas ini terletak berlokasi di Jakarta, tentu karakter urban mewarnai ya. Jadi kita tidak bisa lepaskan bahwa mereka bagian dari kehidupan mahasiswa kota gitu. Meskipun mungkin beberapa riset lainnya yang berkaitan dengan digital activism gitu, dan mencakup juga, mengcover juga kaum muda di geografi atau wilayah lain yang bukan kota, itu menunjukkan hampir sama ya hasilnya ya. Tapi begitu ya. Ya, hampir sama dalam pengertian, karena kalau kita bicara digital kan sebetulnya udah borderless ya. Ya. Jadi mereka, pengalaman mereka, dan topik ini kebetulan tidak secara spesifik membahas tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan kota atau desa secara umum gitu. Nah, jadi kalau kita lihat pertanyaan kita yang pertama, bahwa sebetulnya anak muda tuh kalau berselancar di internet tuh ngapain sih gitu? Ada punya sense nggak sih terhadap kepedulian nggak sih terhadap isu-isu yang berlangsung di sekelilingnya gitu ya? Nah ternyata kalau kita lihat ini menarik ya. Kita bertanya tentang 2 isu, yang satu isu global, satu isu nasional atau isu yang berlangsung di Indonesia dan lokal gitu ya. Kalau kita lihat trennya tuh Pak, tren tuh kan polanya ya, yang kuning itu misalnya itu kan yang bagaimana isu-isu yang berlangsung di tingkat global, itu kuning itu dia naiknya ke atas. Jadi ini yang di bawah ini saya kasih ininya ya, pakai ini isunya. Ini isunya, apakah isu digital literasi mereka peduli, apakah mereka tentang kesempatan kerja mereka peduli gitu ya. Ini kalau di level global mereka nggak terlalu peduli itu misalnya. Tetapi kalau di Indonesia iya, ini yang biru yang Indonesia, yang oranye yang global. Jadi isu-isu di Indonesia yang mereka tertarik itu ada 3. Yang pertama digital literasi, yang kedua job opportunity atau kesempatan kerja, yang ketiga kesenjangan digital gitu. Sementara ini terbalik, jadi kayak kontradiksi gitu ya, bertolak belakang. Kalau yang isu berlangsung di global yang mereka peduli itu ternyata isu rasisme, kemudian isu COVID gitu ya, dan isu sebetulnya lingkungan, konservasi lingkungan gitu. Iya. Itu 3 itu. Nah, memang sifatnya kelihatan lebih hal-hal yang universal ya di dunia ya. Jadi gitu. masuk akal kalau itu mereka tertarik ya pada itu ya. Iya, dan ini kan mereka peroleh dari sosial media ya Pak ya. Jadi ketika kami bertanya, kok tertariknya sama isu ini, ya di sosial media yang rame ini gitu, kalau yang di global. Tetapi menarik nih Pak, kalau kita lihat yang di Indonesia 3 ini, mungkin agak beda dibanding zaman kita dulu ya Pak. Ini karena kita ngomong tentang digital activism kan, berangkatnya dari, kalau bahasa aktivisme itu kan kita pengennya ngelihat aktivisme kaum muda tuh semangatnya kayak apa sih gitu ya. Kalau dulu mungkin Pak Paulus juga mengalami zaman jadi aktivis mahasiswa gitu ya. Itu kan kayaknya spiritnya yang politik besar gitu ya. Nah, ternyata di kalangan kaum muda ini mereka bukannya mereka tidak peduli itu, tapi lebih concern terhadap isu-isu yang memang sehari-hari mereka hadapi. Jadi ketika ditanya kenapa sih 3 isu ini gitu, kenapa ya digital literasi, kenapa ya kesempatan kerja, kenapa ya kesenjangan digital yang lebih kamu perhatikan daripada isu lainnya, misalnya isu kekerasan, anti violence gitu ya. Karena mereka bilang ini isu yang kami hadapi dalam kehidupan sesungguhnya gitu. Jadi misalnya tentang masa depan kami, pekerjaan kami seperti apa, itu emang isu kami. Jadi kalau di dalam aktivisme digital rupanya agak berbeda dengan semangat kita dulu Pak, dikumpulin kita sama-sama demo gitu ya. Kalau di sini mereka karena ini medianya adalah digital, maka yang dia senang itu adalah sesuatu yang memang dia berselancar itu sesuatu yang memang
dia concern, yang dia pedulikan itu adalah sesuatu yang memang real, nyata dalam kehidupan sehari-hari dia bersinggungan gitu. Ya, nah sekarang ya Bu Lugina, coba kalau kita lihat ini saja ya, kan pertanyaan dasarnya saya tadi mengatakan bahwa kalau mereka itu sebagai kita dulu ya, kan kita citizen ya, dan mereka juga masih tetap saja citizen ya, karena mereka tetap hidup di dunia yang nyata. Itu akan seperti apa kegiatan mereka sebagai warga negara itu? Dan ternyata di sini ya ini pasti dia anak-anak itu menjawab di sini, baik dia sebagai netizen tetapi juga tetap membawa peran dia sebagai warga negara. Kalau saya lihat ternyata sebagai warga negara mereka tetap memikirkan ya situasi perbaikan ya kehidupan di masyarakat dia, walaupun tidak seperti pada zaman kita kepahlawanan ya. Kalau kita menjatuhkan rejim yang ada dengan segala macam diskusi yang kelihatannya berat-berat kalau kita dan sesuatu yang besar ya Pak. Ya, pokoknya penuh dengan kepahlawanan begitu. Nah, itu citizen pada masa itu. Tapi di sini saya sungguh tertarik ya. Kok anak-anak muda itu di satu pihak dia tetap tertarik kepada kemajuan ya. Negaranya ya, bangsanya, sebab kayak seperti digital literacy itu kan sangat pokok ya. Kalau kita semua sudah terkait dengan digital tapi tidak literate ya, tidak mempunyai kemampuan untuk betul-betul menjalankan itu dengan betul dan seterusnya, itu akan sangat berbahaya. Dan juga masalah pekerjaan ternyata ya toh. Dan di situ ada tentang kesenjangannya lucunya di sini bukan hanya kesenjangan ekonomi kan, lebih kepada kesenjangan digital juga yang nantinya mempunyai dampak sebetulnya juga kepada digital kesenjangan ekonomi. Jadi ini saya kira ini menarik ya, bahwa polanya masih seperti itu. Jadi saya melihat di masa depan pasti akan terjadi suatu peran-peran sebagai warga negara yang menurut saya masih dibutuhkan juga oleh pemerintah ya. Betul. Nah, kalau yang di bagian belakang sini kira-kira ini tambahan ya, Pak, ya. Ceritanya ini ya. Okay. Jadi kan ketika kita sudah melihat di dalam riset kita bertanya tentang sebetulnya tertarik gak sih sama isu-isu ini gitu ya, kan semua hampir isu sosial, isu lingkungan, isu politik gitu. Terus kemudian kita coba lihat ke dalam 3 dimensi atau aktivitas utama, politik, sosial, dan ekonomi. Ternyata di dalam kaitannya dengan isu sosial, mereka sebagian besar cukup aktif gitu ya, karena 92% ini ternyata. Tapi kalau kita lihat nih Pak, aktivitasnya, partisipasinya kan ada beragam nih, dari mulai mengklik kata like gitu ya, klik likes, sampai kemudian menulis artikel. Jadi kami sebetulnya menyusun kategori ini berdasarkan derajat kedalaman dari partisipasinya, dari gitu ya. Jadi seberapa dalam gitu, seberapa intens gitu kan ya. Nah ternyata sebagian besar ini bahasa saya masih terbatas memberi berpartisipasinya dengan mengklik like gitu, atau misalnya memforward gitu, melanjutkan, mendistribusikan isu-isu sosial yang mereka terima lewat media sosial, kemudian dia lempar ke orang, dia sebar ke temannya gitu ya, atau lewat online petisi. Ini yang ketiga, ini online petisi ini juga banyak. Memang sekarang kan kita gampang sekali ngelihat kalau di grup-grup kita gitu ya, ini tolong dong tanda tangan gitu ya. Nah ini sebetulnya ini yang kalau di kalangan para akademisi yang concern dengan, yang peduli dengan aktivisme sosial atau gerakan sosial, ini ada 2 kubu nih Pak. Yang satu menganggap bahwa kalau cuman klik sih itu nggak sedalam gitu ya, itu nggak bisa kita lihat sebagai gerakan gitu atau aktivisme, kecuali kalau dia sampai misalnya
ikutan menjadi anggota nih, yang paling ujung menjadi anggota, ikut benar-benar aktif gitu. Tetapi di kubu yang lain mungkin tidak melihatnya tidak seperti itu, karena digital itu mempunyai keterbatasan, sehingga bahwa dia like aja itu dia punya concern, jadi nggak bisa dibuang juga gitu. Nah itu kita serahkan pada diri kita masing-masing ya, tapi intinya bahwa keragaman ini memperlihatkan bahwa mereka punya semacam ya ada gitu. Bahasa tadi saya awal ya, engage gitu, terkoneksi sih, terkoneksi. Tinggal nanti kita melihat apakah koneksinya sampai dalam, sampai pengen bikin sesuatu gitu ya, sampai menulis atau involve di dalam gerakan gitu yang apa namanya, terstruktur, terorganisasi gitu ya, atau cuman forward gitu bahasa ininya ya. Tapi kan ini sebetulnya range-nya tetap aja, kaum muda tuh sebetulnya nggak cuman tadi ya berselancar untuk nyari untuk fun gitu ya. Nah itu, nah ini juga untuk di dalam isu politik mereka juga memang sama ya trennya. Sama sekali, sama persis ya trennya. Persis sama ya. Pak. Jadi tapi kalau dilihat antara dua sosial tadi ya Pak ya, saya balikin, dan yang politik, terlihat bahwa yang politik itu sedikit lebih koneksi mereka atau keterlibatan mereka sedikit lebih sedikit dibandingkan sosial, karena buat mereka memang politik itu nggak mudah gitu. Jadi artinya itu buat mereka itu menantang dan banyak konflik gitu. Kalau anak muda tuh seperti tadi ya, ketika mereka tertarik pada isu yang memang mereka bisa rasakan gitu. Jadi kalau politik yang konflik sana konflik sini mereka nggak suka tuh Pak gitu. Jadi mereka senangnya isunya lebih terlibat dalam isu-isu sosial emang nyata. Mereka merasa dengan terlibat dalam isu sosial mereka bisa melakukan sesuatu, mereka merasa bermakna gitu. Ya. Nah yang ketiga di ekonomi. Nah kalau di isu ekonomi mereka juga sama polanya, tetapi ya artinya sebetulnya ini yang paling sedikit di antara tiga ini. Jadi kegiatan ekonomi atau aktivisme ekonomi dan keterlibatan kaum muda melalui berselancar di internet untuk isu-isu ekonomi itu masih sedikit gitu. Saya tutup ya Pak, ini sebetulnya sudah selesai atau masih tetap mau dibuka? Ya sebentar, masih. Saya tertariknya begini ya. Kalau kita melihat dalam tanda petik ikut terlibat di dalam konflik gitu ya, kan kelihatannya ya memang tidak ada ya di sini yang dalam yang sifatnya konflik. Tapi kalau kita melihat petisi, ya kalau mereka itu, dan ini cukup besar ya dalam petisi ini ya, termasuk 3 besar ya. Berarti mereka menerjemahkan konflik yang kalau sebelum ada kehidupan begini kan, kalau mau menuntut kan harus turun ke jalan toh. Tidak ada petisi yang online begini sehingga turun ke jalan. Kelihatannya lebih konfliknya itu seperti lebih nyata secara fisik. Tapi sebetulnya menurut tanggapan saya ini pun mengartikan bahwa mereka masih peduli juga kepada sesuatu yang harus diperjuangkan melalui konflik pendapat kan. Ya, jadi dia mempunyai cara dengan mengisi petisi. Jadi menurut saya keadaan ini masih masih menggembirakan ya Pak ya. Nah, saya tidak kecewa bahwa anak-anak muda menjadi seperti tidak sensitif, tapi ternyata masih sensitif terhadap itu. Nah, tapi ada hal yang lain seperti misalnya crowdfunding ya. Yang di sini nih crowdfunding itu juga tidak jelek ya, karena di atas 50%. Dan itu adalah sesuatu yang tadi yang pertama tadi Bu Regina. Nah itu, jadi ini crowdfunding itu yang 3 dari bawah ya, tapi tetap masih tinggi ya 55%. Itu kan berarti kalau menurut penilaian saya kegiatan itu adalah ikut menyelesaikan. Gitu ya, secara konkret. Kalau yang tadi kan petisi-petisi, tapi ini secara konkret dia menyumbangkan sesuatu. Jadi menurut saya juga masih bagus ya, walaupun 3 terbawah, tapi masih di atas 50%. Nah, kemudian
Nah, yang kedua paling bawah ini yang saya masih merasa bahwa kelihatannya budaya kita sebagai orang Indonesia masih sangat terasa ya. Satu, tidak terlalu suka ikut-ikutan menjadi member, apalagi yang sifatnya internasional. Mereka merasa, saya kan orang lokal aja, mengapa begitu ya. Jadi saya punya kesan mereka tidak terlalu untuk membership ini tidak terlalu aktif gitu ya. Dan apalagi kalau sampai kepada persoalan yang menyampaikan sesuatu dengan menulis, itu kelemahan bangsa kita sejak dulu. Kok anehnya generasi muda pun masih terbawa seperti ini. Ini yang menurut saya mudah-mudahan tidak berhenti di situ, dia mudah-mudahan naik terus ya. Tapi oke lah, tapi inilah gambarannya. Saya kira itu komentar saya, Bu Lugina. Boleh saya tutup, Pak? Ya, boleh, silakan. Nah, crowdfunding itu memang menarik ya Pak, karena ternyata dari temuan kami sebetulnya ini riset yang cukup panjang karena ada beberapa periode dan beberapa proses yang dilakukan gitu. Jadi dari mulai survei sampai FGD sampai wawancara mendalam, dan FGD-nya juga berkali-kali gitu ya dengan beberapa pihak berbeda-beda. Tapi kita melihat ada semacam garis yang sama, bahwa ketika kaum muda itu pertama tadi ya, memang kaum muda tidak bisa dibilang mereka tidak peduli, mereka peduli gitu. Betul. Dan hanya mungkin bedanya karena kita mendefinisikan peduli itu harus politik gitu, padahal kaum muda nggak selalu, maksudnya concernnya nggak selalu harus politik. Kepahlawanan begitu iya ya. Gitu, padahal kaum muda bilang enggak, kita pengen yang pasti-pasti, yang nyata. Makanya sosial isu seperti tadi crowdfunding itu muncul, itu dalam diskusi kita dengan mahasiswa, dengan beberapa kaum muda yang sebetulnya ini di surveinya memang mahasiswa, tapi kebetulan sebetulnya kita juga melakukan diskusi dengan kaum muda yang bergerak di beberapa seperti startup gitu ya, dan mereka memang sebetulnya concern gitu dengan jadi buat mereka crowdfunding itu sesuatu yang paling bisa mereka lakukan dan nyata gitu, dan mereka merasa dekat karena mereka merasa bermakna. Jadi menurut saya mungkin kita yang salah nih, yang tua-tua yang mendefinisikan bahwa kalau movement atau aktivisme itu harus politik gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu gitu misalnya seperti itu. Jadi yang tadi Bapak bilang soal citizenship-nya ternyata apakah mereka masih seperti dulu dan sebagainya. Nah, saya merujuk pada satu scholars namanya Lance Bennett, dia memang concern dengan isu-isu ini. Dia dari University of Washington kalau nggak salah ya. Tetapi dia menjelaskan bahwa yang sekarang tuh ada perubahan. Kalau dulu kita ngomong dutiful citizenship, sekarang actual citizenship. Jadi kalau actual citizenship itu memang attachment-nya atau keterlibatannya lebih pada perasaan dia punya keinginan untuk mengekspresikan, bukan sekedar tugas gitu, bukan sekedar cuti gitu. Nah itu, tapi kan justru buat saya melihatnya justru berarti kaum muda lebih engage gitu, karena bukan sekedar jadi kalau begitu ya kita bicara hak dan kewajiban ya, mereka tidak lebih melihat kepada saya menjalankan sebagai kewajiban ya, tapi kelihatannya haknya ini yang menjadi lebih menonjol, tapi hak untuk melakukan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang buat mereka itu berguna begitu ya. Jadi saya kira betul, jadi lebih pada jadi lebih pada self ini juga ya, self engagement, self representation gitu ya. Jadi ada karena lebih pada actual kan daripada dutiful. Iya, betul. Jadi itu sebetulnya. Jadi memang kalau tadi kita berharap memang ini kan mungkin gambaran masih permukaan ya, karena surveinya juga terbatas dan hanya di kalangan terbatas, tapi menurut saya setidaknya menggambarkan situasinya gitu. Seperti misalnya gini, kenapa ya menjadi anggota komunitas itu jumlahnya sedikit ya, karena memang kalau berbeda kan kalau kita ngomong aktivisme yang sifatnya di luar jaringan atau tatap muka, kan pelibatan emotional bonding atau itu kan berlangsung lewat proses yang tatap muka gitu. Kalau di online kan kita nggak bisa mengharapkan seperti itu. Jadi memang bahasanya dinamis gitu dan sangat cair gitu.
Ya, ya. Nah, tapi begini ya, saya juga melihat ya, ya misalnya mereka melihat kalau menjadi anggota kan tidak seperti masa yang lalu. Kalau anggota itu berarti kita betul-betul bertemu dengan orang banyak kita, tapi ini kan dalam tanda petik lebih abstrak. Tapi sebetulnya di masa depan mereka harusnya bisa merasakan bahwa walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi jaring itu begitu penting. Oleh karena itu saya harus aktif menjadi member dan sebagainya, itu mestinya itu harusnya berkembang. Tapi yang saya menarik ini persoal suatu gejala ya yang disediakan atau diciptakan atau dimungkinkan oleh digitalisasi ini, yaitu crowdfunding itu ya. Saya melihat ini satu situasi yang menariknya begini. Orang itu sekarang bisa menjadi penyumbang ya. Kenapa? Karena kalau mereka menyumbang, tidak perlu yang namanya penyumbang itu harus berjuta-juta rupiah dan sebagainya. Tidak seperti dulu kan. Kalau zaman dulu, kalau orang diminta jadi penyumbang, harapannya ya kamu menyumbang yang kelihatan dong gitu ya. Tapi sekarang kan tidak. Karena crowdfunding, namanya juga crowd ya, bisa sampai jutaan orang yang ikut, sehingga orang menyumbang dengan 100.000, 50.000 itu sudah dia sudah merasa menyumbang, tetapi dia juga tidak, dalam tanda petik, tidak malu karena kok cuma segitu. Jadi crowdfunding ini menurut saya suatu budaya ya, yang dimungkinkan dan diciptakan oleh adanya digitalisasi ini. Sebab kalau zaman waktu itu tidak ada pelibatan sampai sekian juta orang, karena itu ya yang menyumbang cuma puluhan atau ratusan orang, ya harus banyak gitu. Ini saya kira bagus ya, sehingga itu tadi attachment tadi ya, si anak-anak muda sekarang ini menjadi lebih ringan ya, ringan tangan ya, untuk membantu terjadinya sesuatu, terciptanya sesuatu kan, dan dia ikut terlibat di dalamnya gitu. Bagaimana itu Mbak? Betul Pak, saya boleh nyebut nama startup atau boleh nggak di kaum muda? Boleh aja. Jadi kayak Kita Bisa Pak, kan kita pernah juga diskusi Kita Bisa. Betul. Itu kan semangat yang menurut saya ketulusan dari kaum muda terpikir untuk membuat sebuah organisasi, sebuah tempat yang bisa menyalurkan dengan semangat yang begitu solidaritas, semangat solidaritas terhadap humanity ya, yang menurut saya itu bukti ya bahwa sebetulnya mereka punya semangat itu gitu. Mereka nggak menunggu dan mereka nggak berpikir, karena mereka melihatnya bahwa ada situasi di masyarakat yang mereka lihat itu, mereka peduli dan mereka merasa harus bergerak gitu tanpa menunggu misalnya pemerintah menyalurkan bantuan. Mereka nggak ribut-ribut, mereka bikin kita itu gitu ya, jadi deh gitu. Itu kan kaum muda ya, dan ini nggak, ketika COVID itu sebetulnya banyak sekali Pak contoh seperti ini, dan model-model saya kira seperti ini. Seperti yang Kita Bisa itu, yang kita harapkan dia akan ada replikasi yang terus-menerus ya kepada kelompok-kelompok yang lain yang menjadi lebih luas lagi ya jangkauan itu ya. Nah, jadi menurut saya ya ini sebagai penutup diskusi kita, Bu Lugina, hasil penelitian tadi memberikan beberapa konfirmasi ya kepada kita bahwa netizen ini ternyata tidak jauh-jauh, dalam arti tidak terlalu jauh lah dari harapan kita meneruskan perjuangan ya, kita dulu citizen ya, cuma dengan gaya yang lain saja ya. Kalau dulu kita ekspresinya adalah turun ke jalan, ekspresinya adalah seperti kepahlawanan yang secara fisik kelihatan. Kalau sekarang nyata ya, kalau mau nyumbang ya, dan seterusnya, mau petisi, sehingga kalau petisinya efektif ya toh akhirnya efektif juga tindakan itu.
Jadi saya merasa bahwa kesinambungan ya antara budaya masa yang lalu dengan citizenship yang ada itu sekarang dengan netizenship ini tidak terputus begitu. Nah, oke. Jadi sebagai penutup mungkin Bu Lugina punya satu kata penutup untuk dari presentasi hasil penelitian ini bagaimana, Mbak? Silakan. Ya, mungkin pesan saya sebetulnya bahwa digitalisasi tidak serta-merta membatasi ruang kaum muda ya. Artinya kita masih punya prospek dan punya semangat bahwa ke depan itu kaum muda bisa memberikan transformasi yang kita harapkan gitu ya melalui digitalisasi. Karena ternyata kaum muda itu sangat kreatif dan inovatif gitu. Jadi tidak seperti anggapan yang berkembang bahwa kaum muda itu sebagai tidak punya semangat gitu atau tidak memikirkan masa depan. Ternyata kaum muda sangat concern. Di Indonesia itu terutama misalnya seperti itu terkenal crowdfunding di Indonesia itu paling tinggi di antara negara-negara lain gitu. Karena berarti sebetulnya ya ada beberapa hasil penelitian bahwa di Indonesia tuh crowdfunding itu cukup tinggi gitu. Jadi orang Indonesia itu mudah tergerak sebetulnya. Ternyata itu ada di kaum muda. Jadi saya melihat bahwa kaum muda itu sangat memberikan harapan buat kita ke depan di dalam proses digitalisasi ini. Saya merasa bahwa kaum muda akan membawa transformasi yang lebih baik untuk masa depan kita. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Lugina dengan obrolan ini. Baik para sahabat sekalian, saya akan menutup acara ini sebenarnya dengan satu pernyataan singkat saja, yaitu bahwa ternyata secara sosiologis era digitalisasi ini yang kelihatannya suatu loncatan yang sangat jauh, ternyata dia menghasilkan memang suatu transformasi, tapi tadi saya sepakat juga bersama dengan Bu Lugina, transformasi yang saya bilang itu smooth ya. Smooth itu artinya tidak menyebabkan keterputusan budaya ya. Jadi cita-cita budaya dari generasi yang lama itu masih terbawa di dalam era digital ini, walaupun dengan cara-cara dan ekspresi yang berbeda. Baiklah saudara sekalian, terima kasih atas perhatian yang diberikan.